Bagaimana sih caranya menghilangkan bayangan mantan yang terus-menerus menghantui pikiran lo, agar lo nggak kepikiran dan berharap dia bakalan balik lagi sama lo, sehingga lo bisa lebih produktif kerja dan memperbaiki diri. Nah, di sini gua bakal share dengan psikologi praktis, bro, yang benar-benar bisa langsung diterapkan dalam kehidupan lo. Dan ini gua rasa harus banget untuk di-share karena sebagian besar pertanyaan lo masih seputar mantan. Ada yang nggak bisa kerja, nggak bisa belajar, dan nggak bisa beraktivitas apapun karena masih keinget bayang-bayang mantan. Bahkan ada yang sampai depresi gara-gara mantan. Nah, rumus atau cara yang bakal gua share di sini berlaku untuk semua jenis mantan, bro. Cara sederhananya gini. Pertama, lo harus sadar kalau lo masih kepikiran kebayang-bayang sama mantan, itu sebenarnya bukan sama orangnya, bro, tapi sama kenangannya. Sekali lagi gua pertegas, yang lo rindukan itu bukan si cewek yang sudah jadi mantan lo, tapi kenangan indah saat lo masih bersamanya. Cara berpikirnya gini, bro, sama halnya ketika lo kangen ingin nonton film favorit pas zaman kecil, lo itu bukan kangen sama filmnya, tapi kangen sama kenangannya, yaitu kenangan saat lo masih hidup sebagai anak kecil yang gak ada beban hidup sama sekali, yang tugas beratnya paling cuma ngerjain PR dan tugas sekolah. Nah, sekarang kalau misalkan lo disuruh untuk nonton film favorit zaman kecil yang katanya lo kangen itu, gua pastiin baru 1 atau 2 episode saja pasti lo bakalan bosen, bro. Dan pasti lo akan lebih memilih nonton film keluaran terbaru yang teknologinya lebih canggih, ceritanya lebih dewasa, dan lebih sesuai dengan cara pikir lo saat ini. Lalu solusinya bagaimana, bro? Gini, bro. Ingat waktu kecil saat tiba-tiba film Ultraman berhenti tayang, apa yang lo lakuin? Pasti awalnya sedih kan? Tapi habis itu lo pasti akan cari film gantinya. Bisa Power Rangers, Satria Baja Hitam, atau film-film yang lainnya. Jadi kuncinya adalah move on, bro. Buang semua kenangan lo sama mantan, mulai dari foto, nomor HP, sosmed, chattingan, dan juga hadiah. Karena kenangan-kenangan inilah yang membuat lo itu susah untuk move on, bro. Nah, setelah lo buang semua kenangan-kenangan tadi, sekarang coba cari penggantinya. Kayak ganti film Ultraman tadi ke Power Rangers. Oh iya, penggantinya nggak harus cewek lain, bro. Malah gua saranin di awal-awal sih jangan langsung cari cewek lain buat ngelupain mantan, karena ini malah bakal jadi pelarian negatif. Terus apa dong penggantinya? Ya, penggantinya adalah aktivitas yang bikin lo jadi lebih keren sebagai cowok. Jadi setelah putus pastinya kan lo itu punya banyak waktu luang. Nah, pakailah waktu luang itu yang biasanya buat chattingan, jalan bareng, dan video call sama mantan lo, jadikan buat olahraga, belajar hal baru, belajar bikin konten, atau ngembangin hobi lo. Intinya lakuin aktivitas yang bikin lo lebih positif, bro. Mungkin di antara lo ada yang bilang, tapi ini kan cewek, bro, nggak bisa dong disamain sama film. Gua udah investasi banyak ke dia, investasi tenaga, investasi perasaan, bahkan investasi uang. Oke, bro, kalau lo bilang itu adalah investasi, maka lo anggap saja semua investasi itu adalah kerugian yang harus lo relakan. Karena kalau nggak direlakan, lo bakalan makin sengsara dan makin berdarah-darah, bro. Kalau lo rasa itu masih sulit juga, sekarang lo tulis semua kejelekan-kejelekan mantan lo, termasuk betapa teganya dia ninggalin lo yang masih sayang. Tulis, lihat, dan sadari. Buat apa sih lo masih buang-buang waktu kangen sama orang yang jahat sama lo, bro? Oke, bro, thank you sudah nonton video ini. Semoga lo sukses.